Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Kembali lagi dengan saya di podcast Pemuda Gelem Ngaji di episode yang kesekian. Saya lupa ini, bentar, sampai berkeringat ini. Alhamdulillah malam ini kita ketamuan apa ya, saya nyebutnya seniman. Mboten tidak ada label, Gus. Enggak ada label. Manusia. Beliau namanya coba diperkenalkan dulu. Nama saya Firdan Muhammadi. Umur saya 19 tahun. Oh, masih muda, sangat muda Iya, sekali. sangat muda. Mas Danun ini kesibukan sehari-harinya itu apa sekarang? Sekarang masih kuliah. Oh, kuliah. Iya. Mas Danun ini yang setahu saya beliau ini aktif di kehidupan kesenian. Beliau pencipta lagu, beliau juga suka kebudayaan, beliau suka filsafat, beliau suka banyak hal. Ya, terutama menulis, Gus. Menulis, oh luar biasa. Karena saya terinspirasi dari Bung Hatta kalau nggak salah. Jika engkau menulis maka engkau abadi, gitu. Luar biasa. Kata Bung Hatta, jika engkau menulis maka engkau akan abadi. Apa yang sampean tulis? Segala hal, misal cerita gitu. Oh, cerita. Yang lebih banyak puisi sih. Puisi. Puisi. Sampean puitis berarti ya? Ya, karena saya terinspirasi dari Al-Qur'an, Gus. Gimana? Karena Al-Qur'an kan itu sangat, menurut saya sangat sastra sekali. Sastra sekali, sastra tingkat tinggi. Bahkan Al-Qur'an itu tidak pernah mungkin ada yang bisa menyamainya. Jadi sampean terinspirasi dari itu. Ya. Gimana awalnya sampean kok bisa terinspirasi? Saya kok sedikit tertarik ini. Terinspirasi Dari Al-Qur'an. Al-Qur'an. Kemudian sampean menulis. Ya, itu mulai dari kata Qul huwallahu ahad itu, Gus. Kan mulai dari kecil Al-Ikhlas itu kan selalu diajarkan. Iya. Katanya Qul huwallahu ahad, tapi bukan satu, tapi ahad. Kan itu sangat sastra sekali, ahad gitu. Kok bukan wahid, Bukan wahid gitu. kok bukan apa gitu. Iya. Lalu sampean terinspirasi untuk menulis. Iya. Sampean sudah menulis apa? Sudah ada karya apa? Puisi saya lupa banyaknya. Nggak tahu. Sampean post di mana? Apa itu untuk sosial media kah? Atau sampean menulis di sebuah koran atau apa? Sosial media, lebih terutama di Instagram. Instagram. Kalau sekedar menulis-nulis biasanya cuma buat story WA. Oh gitu. Apa Instagramnya sampean? @firdanun, @firdanun. N-nya double. Firdanun N-nya double. Jadi sampean menggunakan sosial media untuk, saya menyebutnya berdakwah nih ya. Ya. Sampean berdakwah melalui sebuah tulisan. Sampean ingin menyampaikan apa yang sampean ingin sampaikan? Isi hati, kondisi sekitar apa bagaimana? Tentang apa ya? Lebih ke pribadi, Pribadi. lebih ke berhubungan seorang hamba dengan Tuhannya. Dengan Tuhannya. Pencarian jati diri. Ya, Seperti itu. Saya terinspirasi dari Jalaluddin Rumi. Jalaluddin Rumi. Banyak sekali inspirasi sampean ini. Apa yang sampean suka dari Apa? tulisan beliau Itu atau karya-karya yang beliau? ketika engkau melihatku tiada, itu syair-syair terakhirnya beliau sebelum meninggal. Itu saya baru pertama kali dengar itu menangis. Kok bisa? Apa yang buat sampean menangis? Beliau bercerita apa itu? Intinya jangan takut akan kematian. Ini cuma tirai engkau menuju keabadian. Keabadian, betul. Lalu sampean tergugah. Mulai kapan sampean? Mulai usia berapa? Mulai kelas berapa? Kalau menulis sekitar kelas 3 SMP. Kelas 3 SMP. Ya. Sampean pernah belajar nggak? Atau Belajar apa otodidak? Otodidak. Kursus atau sekolah Otodidak. menulis otodidak? Kalau menulis otodidak. Makanya saya kalau ikut-ikut kompetisi puisi itu saya gak berani, soalnya saya minder sama penulis-penulis itu. Kan ada apa itu teori-teorinya. Kalau saya sekedar menulis itu aja, seperti minta maaf, seperti kita berak gitu. Terus saya keluarkan gitu. Oh gitu. Jadi Mas Danun ini ternyata punya potensi yang terpendam yang belum digali. Begitu mungkin.
mungkin. Jadi saran saya sampean jangan pernah tidak percaya diri. Jadi harapan saya sampean ada kompetisi apa diikuti, ada lomba apa diikuti. Nanti sampean akan tahu. Yang awalnya sampean sekedar seperti berak, nanti lama-lama sampean akan bisa menulis itu dengan baik sesuai dengan ilmunya lah. Soalnya saya berprinsip gini Gus, kan Gimana? kompetisi itu kayak diadu gitu loh, nyari yang bagus. Menurut saya semua karya itu bagus, Iya. tergantung siapa yang menikmati gitu. Makanya saya gak mau ikut kompetisi. Sampean Soalnya ini idealis berarti ya? termasuk itu ya. Penulis idealis. Dalam hal apapun termasuk idealis kan? Kehidupan juga. Kehidupan insya Allah ada yang idealis, ada yang tidak. Selain menulis apa sampean? Bermusik Bermusik. Sudah bikin lagu? sudah. Oh, gak bawa gitar tadi ya? Kok bawa gitar nyanyi sedikit ini? Pernah itu saya bawakan lagu untuk tampil, penontonnya kabur. Gak bisa kabur, kenapa? Mungkin tidak sesuai tempatnya. Saya itu kan tampil di gunung, Ya. saya membawakan lagu tentang kritik keluh kesah petani terhadap terhadap keserakan kontraktor itu. Enggak. Begini, bikin lagunya itu tentang petani dan kontraktor. Ya, Coba gimana lagunya? Bisa nggak sampean nyanyikan sedikit aja? sawah kini mulai menghilang, beton pun tumbuh subur. Nadanya nada-nada Jawa. Oh, nada Jawa. Alirannya apa sampean? Kalau aliran saya nggak paham. Nggak paham. Pokoknya nyanyi itu. Gimana sampean ceritanya kok bisa bikin lagu, bikin musik? Ya itu Belajar sampean? tidak Atau tidak juga? atau tidak Bisa main gitar tapi ya? sama kita. Enggak, saya di tengah gunung membawakan lagu tentang sawah dan kontraktor. Itu acara apa itu? Acara anniversary komunitas pecinta gunung. Oh, Pendaki. Sampean juga pendaki? Alhamdulillah pendaki. Penulis, pencipta lagu sampean ini lagu apa sebenarnya? Apanya? Alirannya, genrenya apa? Kalau biasa sih nyebutnya folk karena kan menyampaikan keresahan rakyat gitu. Seperti Iwan Fals. Iwan Fals, SID mungkin. Ya, Bahasa-bahasanya itu adalah apa ya, bahasa-bahasa yang biasa terjadi di lingkungan kita. iya. Kalau sawahnya bocor, ya nyanyi lagu sawah bocor gitu. Ada lagi nggak lagu yang menarik yang lain? Mengenai apa? Apa ya? Sampah. Lagu sampah. Sampah yang berserakan gitu. Gimana lagunya itu? Kita kan sering jagalah kebersihan tapi buang sampah sembarangan gitu. Sampean ingin, lagu sampean itu kritik sosial berarti. Kritik sosial. Lagu sampah gimana, coba dong sedikit. Sampah berserakan gitu. Oh gitu. Alam ini menjadi sengsara. Luar biasa. Sampean untuk membuat lagu itu apa sampean sengaja? Terus aku tak nggak lagu lah. Ndelok apa yo? Apa memang spontanitas? Awalnya saya menulis puisi gitu tentang sawah, tentang sampah. Tapi kalau saya sepi gitu kalau ditampilkan tidak ada musiknya. Jadi saya ubah-ubah sedikit-sedikit hingga menjadi lirik. Jadi gitu. lirik lagu. Oh, luar biasa, berbakat sekali sampean ternyata ya. Tapi yang jadi menarik adalah kenapa kok berkaitan tentang sampah, sawah. Sampean selaku anak muda kok nggak ada percintaan kah atau apa yang lain? Karena saya belum pernah pacaran. Belum pernah Pacaran. sama sekali? Pernah 1 kali, cuma coba-coba, iseng doang gitu. Gimana iseng itu? Ya pasti pacaran gitu. Langsung dua bulan saya putuskan tanpa sebab. Kenapa? Ya saya kepingin coba-coba gitu. Setelah sampai coba, hasilnya Gak ada apa-apa. gak ada apa-apa. Ngapain aja itu? Gak pernah ngapa-ngapain. Cuma boncengan gitu. Boncengan selama 2 bulan. Kalau yang lebih intim gak pernah sih Sampai saat ini sampai saat ini. nggak ada yang suka kah apa? Apanya? Sampean nggak ada yang suka ke perempuan atau sampean suka tapi perempuannya nggak suka apa gimana? Saya suka tapi saya apa ya? Menurut saya jika cinta sudah diungkapkan itu sebuah materi gitu. Biarkan cinta ini kupendam
hingga apa itu namanya dipertemukan di akhirat nanti gitu. Wah, Saya itu begitu. luar biasa. Jadi sampai menganggap cinta seperti itu. Nah, soalnya dari Mbak Sujiwo Tejo itu kan bilang Waduh. kalau cinta ya cinta, gak usah karena bukan karena dia cantik, karena dia apa, cinta ya cinta gitu. Gitu ya. Iya. Kata Mbak Sujiwo Tejo. Iya. Sampai juga banyak terinspirasi dari beliau. Beliau Wah, luar biasa. Jalaluddin Rumi, Iwan Fals, Sujiwo Tejo. Siapa lagi tokoh yang menginspirasi sampean? Sampean kalau nggak salah ikut jamaah Ma'iyah juga ya? Ma'iyah juga. Berarti Mbah Nun Banun ngefan sampean. fan. Apa yang membuat sampean ngefan ke beliau? Pemikirannya itu selalu out of the box. Ketika masyarakat bilang apa itu musik haram, kan beliau bilang ini kalau kupukul kepalamu baru itu haram, kalau dipukulkan ke alat musik ya gak apa-apa. Oh gitu. Jadi beliau menjawab permasalahan itu dengan cara yang unik. Gitu mungkin gitu. Out of the box sehingga sampai tertarik. Pernah ikut acaranya Ma'iyah? Sering. Oh sering. Berarti sampean bisa dikatakan jamiah resmi Ma'iyah berarti ya? Kalau resmi sih bukan karena itu bukan jamiah sih Gus. Apa itu? Lebih ke masyarakat gitu. Oh gitu. Ma'iyah itu bukan rutinan gitu bukan? Ya ada rutinan tapi gak ada ketua, gak ada. Oh. Kita Spontanitas. semua sama. Kita semua sama. Betul. Sampai sekarang ya masih ikut Sampai Ma'iyah? sekarang alhamdulillah. Berarti sampai ini lebih cenderung lebih menyukai yang mana? Menulis, menyanyi, menciptakan lagu, berpuisi atau apa? Lebih ke menulis. Soalnya menulis kan bisa dinyanyikan, bisa dipuisikan. Lebih apa? Bisa membuat buku. Misal kalau iya. tulisan saya banyak. Berarti kalau sampean lebih menulis, saya kepengen minta sesuatu dari sampean. Saya kepengen sampean harus punya buku. Insya Allah. Siap, Kalau siap ya? Oh Insya iya Allah harus. siap. Kalau kita punya kemampuan, kalau kita punya hobi, jangan sampai dipendam begitu saja. Boleh sampai nulis sosial media boleh, sampai nulis dimanapun boleh. Tapi kalau dijadikan sebuah buku, kata Bung Hatta tadi, Iya. jika engkau mati, Jika engkau menulis maka engkau abadi. jika engkau menulis maka engkau abadi. Mungkin artinya itu walaupun jenengan sudah meninggal, tapi karya itu masih Karya ada, masih. dibaca oleh orang banyak. Lebih-lebih kalau karya sampean itu bagus dan bermanfaat. Kemudian sampai saat ini sampean jenengan ini aktif ikut ngaji. Apa kaitannya menulis, nyanyi, puisi sama ngaji? Kok sampean juga tertarik dengan ngaji? Saya dulu sempet itu Gus, apa istilahnya keras. Pernah suatu saat itu ada aksi katanya yang jihad. Kan itu di apa bentengi sama Satpol PP. Saya itu masih kecil. Jihad yang mana ini? Membubarkan di acara Bangil dulu loh Gus, yang milad Sayyidah Fatimah kalau nggak salah. Oh iya. Itu iya. saya mencekik Satpol PP. Mohon maaf Mas. Iya. Saya Sampai mencekik Satpol ya PP. gini Gus. Kenapa kok gitu? Soalnya kan saya katanya kan jihad ini. Oh sampean ikut gitu. Ikut. Apa yang Obat. Saya nggak ngerti. bikin sampean ikut? Surga katanya begitu. Lah sejak saat itu saya tidak percaya agama sama sekali. Maksudnya? Setelah saya keras begitu, kita ini manusia, masa tidak memanusiakan manusia? Iya. Apa gunanya menjadi manusia begitu? Akhirnya saya pokok agama ini yang salah gitu. Sampean menganggap agama yang salah? Ya sempat menganggap agama itu salah karena dalam prakteknya adalah menyakiti manusia. menyakiti manusia. Oh, menarik. Terus setelah itu? Saya apa itu mencoba mencari jawaban dari pemikir-pemikir lain, semisal Santo Thomas Aquinas dari Siapa itu? tokoh Katolik. Oh, tokoh Katolik. Pemikir, filsuf tentang 5 jalannya itu. Apa itu namanya? Quinque Viae kalau nggak salah, dalam karyanya Summa Theologi. Ya. Jadi sampean membaca karyanya tokoh Katolik Ya. juga. Lalu Itu 5 jalan tentang gerak, tentang sebab akibat, tentang
mungkin dan kemungkinan gitu guys. Kan kalau sebab pasti ada akibat, berarti sebabnya kalau ditarik pasti Tuhan gitu. Akhirnya saya mulai mencari. Mohon maaf, sampean mulai lahir muslim, lalu sampean mengalami sebuah insiden yang katanya jihad dan sebagainya, kemudian sampean meragukan apakah agama yang salah begitu. Kemudian sampean mencari tahu dengan membaca referensi tokoh agama lain. Iya. Berarti sampean apakah bisa dikatakan termasuk sempat ragu terhadap Islam? Sempat ragu. Karena itu. Lah, kan begini, sampean kan mencekik nih. Sampean ikut jihad. Kemudian sampean bisa ragu, itu apa yang membuat sampean sadar, wah, ini kok salah ini? Menyakiti. Soalnya saya kalau ada orang menyakiti itu saya kepingin ngantem sing menyakiti gitu. Tapi kenapa waktu itu sampean menyakiti? Karena apa ya, ceramah itu Gus, kita ini adalah orang yang apa pasti masuk surga kalau berjuang di jalan Allah gitu. Padahal dalam kenyataannya berjuangnya mencekik orang. Lalu setelah itu sampean mungkin sadar atau sampean berubah. Kenapa sampean tidak mencari referensi dari tokoh agama kita dulu waktu itu? Saya itu sempat kan tidak percaya, itu saya tidak niat mencari sih, lebih ke senang-senang. Oh, iseng mungkin ya. Senang-senang dalam hal pokoknya urip iki seneng. Enggak, dalam hal mencari referensi maksud saya. Kok membaca tokoh agama lain? Karena saya belum menemukan, yaitu sebab keraguan tadi. Jadi saya trauma terhadap tokoh-tokoh Islam gitu. Lalu setelah selain membaca tokoh Katolik itu, tokoh agama mana lagi yang teman baca? Apa itu tentang Dharma dalam agama Hindu. Oh, Hindu. Lalu setelah itu proses kan proses ya. Proses berjalan, kemudian sampean akhirnya kembali lagi. Bagaimana ceritanya? Kok sampean percaya? Sekarang sudah percaya dengan agama Islam? Percaya, sangat bahwa percaya. Islam itu rahmatan lil alamin. Ya. Apa yang membuat sampean kembali lagi? Saya dikafirkan. Sama siapa? Sama ya yang saya dulu ikuti itu. Yang sampean ikuti? Iya. Maaf, yang sampean ikuti ini tokoh? Ya Jam'iyah, ya tokoh. Jam'iyah ya tokoh. Mau sebut merek? Jangan. Gak enak. Sampean dikafirkan? Iya. Karena? Ya karena saya tidak ikut mereka kembali, tidak ikut sama sekali. Gak ikut ngaji ke mereka? Dikafirkan? Iya. Gimana ngomongnya itu mas? Kon kafir gak melok ngaji aku? Iya gitu. Nang saya jawab kebiyen kafir. Kamu jawab gitu? Iya. Sopo sih ngomong aku Islam? Mosok misal kata Mbak Nun itu guru murid sama murid saling menilai, kan seharusnya yang menilai itu guru. Iya. Yang tahu Islam gaknya kan Gusti Allah. Iya. Saya akhirnya sampai semakin berontak dari situ. Kemudian kalau kata Gus Dur kan kalau dikafirkan tinggal syahadat lagi. Iya, tinggal syahadat lagi. Tapi sudah syahadat lagi ya? Sudah. Akhirnya sampai benar-benar kembali. Wes aku ngaji lagi. Iya. Kemudian sampai saat ini sampai ikut ngaji di sini apa? Kalau tertarikan kepada NU itu mulai dari Gus Dur. Oh gitu. Saya dapat cerita dari ibu saya ketika hamil saya, ada satu toko yang menjelekkan Gus Dur. Iya. Itu apa itu? Kalau nggak salah Gus Dur itu dajjal gitu. Katanya. Iya katanya. Diceritakan itu dan ibu saya geram sambil memeluk perut. Perut. Iya. Ojo sampai melok wong iki. Akhirnya itu saya besoknya pas sekolah ketemu poster Gus Dur yang kalau sampean jangan jadi antum gitu loh intinya. Antum. Oh, jangan jadi antum. Kalau aku jangan dirubah jadi ana, tetaplah dengan budaya Nusantaranya yang luas. Itu yang membuat sampean akhirnya saya mau cari ngaji yang di NU. Yang NU. Iya. Awal mula masuk NU sampean di mana? Saya ikut organisasi atau ikut kegiatan mungkin? Kalau di NU langsung organisasi. Apa? Ibnu.
Ansor Oh, pertama. langsung Ansor. Pertama kali Ya, Ansor. soalnya saya diajak sama Ya. Mas Andi yang kemarin di podcast itu. Mas Andi yang pecinta wanita malam, Iya. mantan beliau alhamdulillah sekarang istiqomah. Diajak ke Ansor. Iya, Oh, itu pertama kali. Baru berarti ya sampainya. baru. Lalu setelah itu awal masuk Ansor gimana terus? Ya ikut-ikut terus, ikut-ikut Sampai ngaji. saat ini. Dan akhirnya berarti sampean ketemu saya itu sudah Puasa tahun lalu. tahun lalu sudah Ya, Ansor itu. tepatnya di sini. Belum. Oh, ya masih belum. Baru mulai mengenal mungkin ya. Baru mulai mengenal. Lalu gimana rasanya setelah sampean ikut Ansor kemudian berjuang bersama di Nahdlatul Ulama? Apa rasanya sampean seperti apa sekarang di dalam agama ini? Saya lebih ke sosialnya sih. Kalau di NU kan terkenal dengan toleransinya. Toleransinya. Ya. Kalau Tapi- saya dulu sempat berpikiran kalau lewat gereja itu udaranya haram gitu. Jadi saya tidak bernafas ketika lewat gereja. Ya, tidak bernafas. Soalnya ada ustadz yang menyampaikan gitu. Ya, jadi permasalahan gereja itu loh, apalagi kemarin ada kasusnya Gus Miftah itu yang rame itu kan masalah khilafiyah. Kalau masalah keyakinan, jadi begini, kalau masalah keyakinan ya kita dalam hati ya wajib mengingkari bahwa jangan sampai seneng melihat gereja itu artinya jangan sampai kita mengimani iman mereka, Iya. gitu loh. Tapi bukan berarti kita harus mencaci. Hati kita ingkar, kemudian mulut kita mencaci maki, ya itu juga tidak dibenarkan juga. Iya. Jadi kita diajari dalam toleransi itu memang tidak boleh toleransi yang keterlaluan, yang kebabas. Jadi cukup hati kita mengingkari keimanan mereka, tapi kita dalam ucapan, dalam tingkah laku harus tetap baik, Memanusiakan manusia. memanusiakan manusia seperti itu. Jadi itu yang sampean membuat sampean senang Iya. sampai saat ini. Sampean punya banyak teman non muslim berarti. Alhamdulillah punya teman. Ada non muslim. Oh, bagus itu. Jadi kita tetap bersosialisasi dengan baik dengan siapapun termasuk non muslim gitu. Tapi tetap bermusik, tetap berpuisi, Berpuisi tetap sampai menulis. sekarang Oh, luar menulis. biasa. Nggih ngaji, nggih nulis, nggih berpuisi, masih ndaki juga. Daki saya ya agak jarang sih, Agak jarang, tapi juga seneng hobi mendaki. hobi seneng. Ada hobi lagi nggak sampean yang lebih? Bervespa ekstrim sih, mungkin? Bervespa juga. Vespa. Wah, satu apa namanya? Satu Vespa sejuta saudara. sejuta saudara. Banyak teman berarti sampean. Banyak temen. Akhirnya sampean nggak menemukan cinta sampai sekarang berarti. Kalau sekedar suka lawan jenis sih sampai sekarang ya masih karena Tapi kan tetap- saya normal. Tetap suka lawan jenis kan? Iya. Gitu. Itu yang bahaya. Nanti nggak pacaran tapi melenceng nggak nggih? Nggih. Tetap suka lawan jenis nggih? Nggih, tetap. Tetap Jangan sampai tidak suka. kuliah juga sekarang Kuliah. sampean. Jadi kesibukannya kuliah, bermusik, menulis, berorganisasi, ngaji yang baik-baik lah. Sampai nakal nggak sih? Nakal pernah sih. Pernah nakal juga. Apa nakalnya? Nakal dalam hal apa? Ya anak muda sama sekarang. Oh, minum, Minum, narkoboy. narkoboy. Pernah? Pernah. Oh, pernah juga. Gara-gara apa itu? Apanya? Kalau Minum narkoboy. minum itu? sih lebih ke mencari teman. Oh teman. Soalnya kan kalau kita mabuk itu bebas, tertawa, Bebas, jadi terbuka gitu. terbuka. Siapa yang ngajak sampean? Nyoba sendiri. Oh nyoba sendiri. Pertamanya Penasaran berarti. penasaran. Bukan- Pakai alkohol itu loh, Gus. Antiseptik. Ya Allah. Janganlah, jangan. Bahaya itu nanti. Ya bahaya itu. Kok bisa sampean? Ya karena Bisa punya pikiran seperti itu. kalau lihat film, kalau mengatur strategi perang, kalau berpikir mesti kan mereka entah itu narkoba, entah itu apa minum, terutama yang banyak itu minum. Saya kepingin berpikir yang bebas gitu. Gara-gara TV, film. Ya. Film. Berapa lama sampean nakal itu? Mulai dari kelas 1 SMP sampai hampir lulus sekolah, Sekarang sudah enggak? sudah enggak sama sekali. Alhamdulillah. Berarti hanya karena coba-coba waktu Iya. itu ya. Apa itu? Dengan narkoba itu ya saya mencari tentang keagamaan juga. Dengan narkoba? Ya, kan dalam agama Rastafari itu kan kalau kita menghisap ganja Tuhan akan lebih senang.
Aga- Ya, ajarannya begitu. ada agama namanya Rastafari. Rastafari. Agama di mana itu? Yang itu loh bos, yang paling banyak di Jamaika. Oh, Jamaika. Oh, reggae itu Ya musik. musik. Oh, itu agama. Apanya? Rasta itu agama. Rastafari itu agama. Agamanya kaum Rasta mungkin Rastamania. Kalau seperti kita Islam disebut Muslim. Kalau agama Rastafari disebutnya Rastaman. Oh gitu. Saya tertarik dari itu. Akhirnya nyoba. Ya. Ketemu nggak? Senang nggak Tuhan waktu itu sampai nyoba itu? Lebih ke diri sendiri Lebih ke sih. diri sendiri. Tapi nggak lama ya coba-coba itu ya. Nggak lama. Hanya karena penasaran. Dan ada manfaatnya nggak pakai gitu? Minum narkoba? Enggak. Nggak ada. Minum narkoba tidak pernah ada manfaatnya. Dan alhamdulillah sekarang sudah bersih. Bersih. Dites berani nggih? Berani. Berani nggih. Negatif pasti nggih? Negatif. Alhamdulillah. Semoga. Semoga loh, kok ada semoganya beri-beri ini. Alhamdulillah. Soalnya kan katanya hilangnya itu lama Gus. Nah, insya Allah kalau sudah nggak pakai lagi, insya Allah nggak, mudah-mudahan nggak. Dan yang tahu ya hanya Allah dan sampean. Sampean bilang ke saya enggak, tapi sampean masih ya kita nggak tahu. Tapi mudah-mudahan sudah enggak. Lalu yang terakhir Mas Danun, sampean pada akhirnya berkumpul dengan kita ngaji. Apa harapan sampean ikut ngaji ini? Sampean harapannya apa? Kemudian sampean ada manfaat apa yang bisa sampean tularkan, yang bisa sampean sampaikan untuk teman-teman yang ada di rumah? Harapan saya dengan ngaji ini supaya bisa bermanfaat bagi manusia lainnya. Dan salah satunya ya dengan ngaji ini. Salah satu dengan ngaji. Karena di dalam ngaji kita belajar apa ya? Belajar agama, belajar memanusiakan manusia. Iya. Jangan sampai mencekik orang lagi. Dengan kata apapun, jihad itu tidak pernah yang namanya jihad itu menyakiti. Jadi kalau ada jihad tapi menyakiti, itu namanya bukan jihad. Jihad itu adalah kita benar-benar berjuang di jalan Allah, kita menjadi pejuang kebaikan, kita menjadi pejuang kemanfaatan. Insya Allah itu akan bernilai dengan jihad. Mudah-mudahan Mas Danun semakin aktif berkreasi. Amin amin. Bisa keluar bukunya, Amin. keluar albumnya, Amin, nanti kita amin. duet bareng. Iya ya. Oke? Nggih. Oke, itu saja dari kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekali lagi, jadi anak muda boleh kita berkreasi, boleh kita berinovasi macam-macam. Jangan pakai narkoba, jangan pakai minum-minuman keras. Ngaji sampai mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.